Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harus Arif. Dan saya Agipeta senang sekali berjumpa kembali dengan teman-teman. Kita Ya, ngobrolin apa nih, Mas? ini yang lagi rame banget memang ini jadi idola baru ya. Eh, Pak Menteri Keuangan Purbaya gitu ya. Itu wah sekarang orang pokoknya sekarang kalau dia kemana-mana pun dia dilulukan. Tapi kalau kita sebagai wartawan kita kan selalu seperti kita sampaikan kita selalu menyisakan ruang skeptisisme dulu ya Mbak selalu ya. Mhm. Jadi jangan terlalu Ya. seperti dulu kayak kemarin tiba-tiba ada Deddy Mulyadi orang tiba-tiba KDM. euforia dan sebagainya gitu. Tiba-tiba sekarang terus tenggelam lagi ini jangan soal soal Purbaya juga begitu ya. Tetap saja kita akan beritakan, tapi tentu saja kita tetap menyisakan ruang skeptisisme gitu. Sama juga dengan narasumber, kita kan selalu menjaga jarak gitu ya supaya kita tetap bisa bersikap objektif gitu ya dalam hal ini. Sebagai wartawan tentu kalau kita dia memang kinerjanya bagus ya kita apresiasi, tapi kalau enggak ya kita mesti bilang enggak gitu. Tapi kan banyak orang yang kemudian kalau udah senang sama seseorang itu udah gila-gilaan kayak Ya, mungkin saya nggak boleh dikritik nggak gitu boleh ya. Nggak kritik dan boleh disenggol. sebagainya. Ya, saya jadi ingat lagunya Gombloh dulu ya katanya kayak apa? Kalau orang sudah apa cinta melekat itu katanya apa tai kucing pun rasa coklat gitu. Tapi banyak orang yang memang membabi buta dalam itu nggak boleh mengkultuskan seseorang itu karena manusia itu biasa aja tiba-tiba bisa berubah, bisa apa dan kita nggak tahu juga. Sejauh ini Betul. sih kita lihat orangnya Purbaya memang ada lugu-lugunya lah, ada unsur. Tapi apakah kemudian kinerja dia itu betul bagus seperti yang sekarang misalnya memang dia selalu mengklaim bahwa indeks sekarang hijau gitu ya terus dan kemudian kan rupiah yang sempat mendekati 17 sekarang juga mulai turun stabil. Pertanyaannya apakah itu karena kinerja dari Menteri Keuangan atau campur tangannya Atau, Bank Indonesia gitu ya, berapa betul. Dan intervensi kondisi di luar negeri juga. yes, Iya. kan gitu-gitu. Jadi nggak apa-apa, silakan Anda kalau memang orang kadang-kadang butuh idola baru, monggo silakan. Tapi kita sebagai wartawan kita akan tetap menjaga jarak dan menyisakan ruang skeptisisme terhadap Pak Purbaya. Tapi menarik yang sekarang paling ramai saya baca itu soal dia itu bukan hal yang baru sempat dijadikan soal membandingkan ekonomi di eranya Pak Prabowo dengan eranya Pak Jokowi dengan Pak SBY yang memang kata dia zamannya Pak SBY itu lebih makmur begitu walaupun nggak banyak pembangunan infrastruktur ini dari sisi Betul. apa kalau puisi bagus ya nggak banyak bangun infrastruktur tapi makmur gitu Makmur, sama-sama betul. urnya gitu tapi kalau Iya. Jokowi apa banyak bangun infrastruktur tapi rakyatnya tersungkur. Gitu ya mestinya gitu ya ngomongnya. Iya, apa, ekonomi pincang, utang menumpuk, rakyat tersungkur begitu ya. Ya ya Terus oke. kemudian kredit perbankan sulit kan Ya, gitu. ya oke. Dan juga soal Pak dia katanya sempat menakut-nakuti Pak Prabowo juga soal kemungkinan dia bisa jatuh nih kalau ekonominya memburuk dan sebagainya. Itu menurut saya itu menarik dan memang membuat apa suasana sedikit berbeda ya karena dia kelihatannya Iya. orang yang nggak sungkan gitu untuk belak-belakan gitu ya. Pak Iya. Luhut misalnya yang dia disebut sebagai orangnya Pak Luhut kan kemarin sekarang dia ngomong soal soal family office kalau dia mau Iya. dia nggak mau kalau pakai APBN silahkan kalau nggak mau pakai dan sendiri terus waktu dia dilaporkan oleh kepala BGN ke Pak Luhut waktu itu Pak Dadan Hindayana yang melaporkan dia soal akan memangkas anggaran anggaran MBG kalau sampai Ya, daya MBG serapnya. kalau misalnya banyak yang tidak terserap. Iya, dan dia dilaporkan ke Pak Luhut juga nggak peduli katanya kalau serapannya nggak apa tetap rendah ya tetap dia akan Akan diambil. kalian diambil anggaran. Nah, ini memang menarik ada yang seperti itu dan dan banyak tadi orang khawatir. Biasanya kan Menteri Keuangan tuh betul-betul apa menjaga tidak bisa nggak banyak omong dan sebagainya karena omongan salah aja itu bisa membuat apa Ekonomi tersungkur. Strongplay, Iya. terus juga EHSG juga bisa merah dan sebagainya, tapi bisa Iya. juga bisa naik itu. Oke, kita ngomongin Purbayanya, tuh ngomongin Jokowinya, tuh ngomongin Prabowo-nya atau SBY-nya persoalannya. Iya, sekitar itulah ya Mas Hersu, pernyataan-pernyataan dari Purbaya ini kan akhirnya memvalidasi begitu kejadian-kejadian yang telah lalu begitu. Yang bagaimana
diharapkan oleh para termul ini lagi-lagi termul begitu ya, karena pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani yang kita tahu ini adalah orangnya Jokowi begitu ya, nurut banget sama Jokowi, disuruh ngeluarin duit ini ya mau, ngeluarin duit itu ya mau untuk infrastruktur yang demikian besar yang akhirnya itu tidak produktif, yang karena infrastruktur itu kan barang mati begitu ya, bukan yang terus kemudian bergulir apa dan sebagainya, apalagi banyak sekali infrastruktur yang ternyata salah bangun. Salah bangunnya dalam hal ini misalnya kemudian ya Mas Hersu tuh sering kali ngeledek dibangun apa, Mas Hersu dibangun semacam untuk perairan begitu ya, untuk pengairan gitu. Bangun waduk tapi nggak ada irigasinya. Irigasi atau pengairannya tidak ada begitu bangun kan. Jalan Seperti pelabuhan halnya tidak ada jalannya. Itu Pak Jokowi tidak ada jalannya. Seperti misalnya kayak WUS dulu kan tidak ada stasiunnya. Tapi itu lucu banget itu, sampai kemudian di DPR apa namanya terperangah begitu ya, kok nggak ada begitu. Berhenti di situ, diproyeksikan berhenti di situ, tapi nggak ada stasiunnya. Gimana orang mau turun dari kereta itu ya, begitu kan dan sebagainya. kerja Mbak gitu kan, bukan mikir kan gitu. Iya, luar biasa sekali. Jadi akhirnya sekarang Purbaya ini ceritanya memvalidasi kejadian-kejadian, kebijakan-kebijakan di masa Jokowi itu yang ternyata tidak produktif, yang ternyata malah mengakibatkan ekonomi itu tidak baik. Ya kita sudah melihat bagaimana Jokowi itu kan ingin menjadikan dirinya sebagai ikon kan, bapak infrastruktur begitu. Iya, bisa jadi ikon bapak infrastruktur kalau seandainya memang infrastrukturnya itu produktif, sangat berguna untuk masyarakat, dan kemudian berasal tidak dari utang begitu. Utang hanya untuk infrastruktur. Nah, infrastrukturnya lagi belum tentu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Itu masih sekian tahun proyeksinya ini baru akan berkembang apa dan sebagainya. Jadi akhirnya kita harus menanggung bunga yang sangat besar yang akhirnya larinya ke APBN. Begitu juga PSN seperti IKN misalnya, itu kan masuk ke dalam PSN IKN. Tapi sekarang produktivitas IKN apa? Menghasilkan apa? Ya nggak ada, belum ada sampai sekarang begitu. Jadi artinya kalau IKN itu dibangun yang tadinya bukan pakai APBN begitu, akhirnya memakai APBN, ya akhirnya membebani APBN. Karena seharusnya infrastruktur itu dimasukkan ke dalam sektor-sektor yang produktif, di mana sektor tersebut menghasilkan keuntungan. Keuntungannya masuk lagi ke dalam kas negara begitu. Jadi di sini Menkyu ini mengatakan bahwa dia membandingkanlah kondisi ekonomi di era SBY dan juga di era Jokowi. Yang dia ini menyatakannya sebenarnya sudah pada pekan lalu Mas Hersu di acara Investor Daily Summit 2025 itu di Bogor kalau tidak salah ya. Kemudian dia menyatakan bahwa era SBY itu jauh lebih sehat dan rakyat hidup lebih makmur dibandingkan zaman Jokowi, walaupun dia menyebutnya dengan ya SBY itu berjanji membangun infrastruktur. Tapi apa dia benar bangun infrastruktur? Ya enggak gitu. Ya bangunlah tapi cuma sedikit, kata dia begitu. Orang sudah tertawa dengan mendengar itu begitu. Dan sementara masa Jokowi malah membangun banyak infrastruktur tapi ekonomi menjadi lebih sulit dan tidak tumbuh dengan baik. Jadi artinya kalau di masa SBY itu ekonomi menjadi tumbuh dengan baik sekitar 6% begitu, karena banyaknya peran sektor swasta bergerak, pertumbuhan PHK lebih sedikit, malah justru menyediakan lapangan kerja dan sebagainya, karena banyak sekali usaha yang dibuka, yang dibangun baru atau diperluas. Sementara kalau di masa Jokowi dia membangun infrastruktur dan itu dananya dana pemerintah, yang membangun itu pemerintah begitu, banyak sedikit yang ada peran swasta di situ. Coba kita dengar dulu Mas Hersu. Ini pernyataan dia, kita sambungkan mungkin dengan pernyataannya soal perbankan yang dimana dia menggelontorkan sekitar 200 triliun uang gitu yang selama ini mengendap di Bank Indonesia dan kemudian dia salurkan ke beberapa bank. Dalam hal ini dia membicarakan soal Bank Mandiri. Nah, sekarang kita ngomong pertumbuhan ke depan. Ada kebijakan fiskal, moneter, ada juga ekonomi investasi. Ini penting, orang kan bilang, gimana lo bisa ciptain pertumbuhan ekonomi 6% lebih dalam waktu singkat? Kita lihat sejarah pada waktu itu, SBY bangun infrastruktur enggak? Enggak kan? Paling enggak juga enggak banyak bangun rumah waktu itu kan? Gaya aja dia bangun rumah, enggak bangun dia. Sedikit.
Tapi tumbuhnya 6% ekonominya. Rakyat juga lebih makmur. Di masa SB itu PDB per kapita dari awal sampai itu naiknya 3 kali lipat loh. Anda nggak sadar aja, masih maki-maki dia. Kalau ekonom ngerti. Terus, jadi, tapi pada waktu itu, kredit growth tumbuh 22%. Karena kebijakan moneternya suportif ke ekonomi. Boleh dibilang swastanya yang mendorong. Itu yang sisi moneter saya hitung dampaknya ke private sector. Zaman Pak Jokowi, dia bangun semuanya, dibangun. Tol lah, tol laut, tol ini, tol ini, bangun semua. Tumbuhnya berapa? 5%. Kenapa? Karena perbankannya berhenti. Kalau saya bilang berhenti ya. Karena kebijakannya waktu itu di sisi keuangan, gue nggak boleh nyinggung, dia banyak media sih. Nggak apa-apalah. Cenderung terlalu ketat. Akibatnya private sektornya nggak tumbuh dengan optimal. Ya tumbuhnya cuma 5%. Kalau kita gabung gimana? 20 tahun kita akan tahu. 10 tahun pertama mesin swasta. 10 tahun kedua mesin pemerintah. Ini 6, ini 5. Kalau saya gabung, saya punya modal 6, tambah dampak yang 5 ini. 6 lebih dikit, nggak terlalu sulit. Dengan mengubah kebijakan tadi, belum merubah struktur ekonomi, belum merubah ekonomi inflasi yang signifikan, belum. Nggak banyak yang tahu itu, karena nggak banyak ekonomi yang sepinter saya rupanya. Itu katanya nggak boleh ngomong gitu ya, sorry, itu off the record yang itu ya. Nanti dibilang itu tengil. Total kredit, waktu saya ke Mandiri saya tanya, berapa pertumbuhan kredit Anda sekarang? Sebelumnya 8%, begitu saya injek itu, udah naik ke 11%. Terus dia tanya ke saya, boleh nggak saya kasih pinjam uang itu ke properti dan otomotif? Saya bilang boleh aja. Sebetulnya operasi keuangan saya nggak ada urusan uangnya mau taruh mana. Yang penting jangan beli dolar ya. Kalau beli dolar saya sikat ya. Saya pengawas Danantara juga masih bisa nyikat. Kalau kan lewat pasti two step lewat Danantara ngasih tahu mereka. Kalau Danantara mau ngasih tahu, kita pecat Danantaranya. Lebih kuasa lagi. Jangan main-main dengan Menteri Keuangan. Tapi ini kan semua untuk sesuatu yang positif. Kalau yang positif boleh main kasar. Kalau negatif nggak boleh. Ya, jadi begitu ya, belak-belakan dan menarik, karena menariknya ini kemudian orang yang mendengarkan tidak pernah mendengarkan itu dibicarakan oleh menteri-menteri keuangan sebelumnya, Mas Hersu. Iya. Kalau dia ngomong nggak ada beban aja gitu ya kayaknya ya. Iya, kalau seandainya dia kelepasan dia langsung yang itu tadi off the record ya. Tapi padahal banyak televisi, banyak juga media-media lainnya, media online itu yang mengikuti acara tersebut dan kemudian merekam bagaimana pernyataan off the record itu dinyatakan spontan. Biasanya kan tidak seperti itu dalam sebuah wawancara, begitu ya, head to head, dia hanya dengan satu wartawan atau beberapa wartawan dan kemudian dia memberikan background ini begini begitu. Tapi kalau ini memang mungkin karakternya seperti itu, lepas begitu saja dan orang melihatnya juga kadang ini lugu atau memang cara berbicaranya memang seperti itu. Tapi akhirnya itulah yang seperti kata Mas Hersu membuat orang tertarik dan sekarang namanya menjadi melambung begitu. Ya, makanya dia sendiri kan juga ngomong begitu kok. Sekarang dia belum apa-apa udah banyak yang mengeluhkan dia gitu. Padahal kan dia baru sebulan katanya. Baru sebulan. Udah ditanya lagi mau jadi apakah mau jadi wakil presiden begitu kan. Iya, ini nggak layak banget. Orang Indonesia itu benar-benar banyak lupa terhadap kejadian sudah lalu. Yang bagaimana seseorang itu bisa berubah. Mungkin pada satu saat seperti ini dia seperti Sri Mulyani dulu dielu-elukan, tapi ketika dia kemudian berubah begitu Mas Hersu, ya belakangan dia banyak sekali dihujat gitu ya. Karena utang yang
menumpuk saat ini antara lain juga disebabkan oleh kebijakan-kebijakan Sri Mulyani, di mana dia misalnya utang SBN gitu, begitu ya, atau utang pokoknya yang dia sertifikat yang dia obligasi yang dia keluarkan itu bunganya jauh lebih tinggi daripada bunga di negara-negara ASEAN lainnya. Jadi siapa yang nggak beli? Setiap kali dia mengeluarkan selalu ada selalu ada glorifikasi, pembeliannya membludak begitu ya, penjualan membludak yang diprediksi segini ternyata ada sekian persen gitu di atas itu. Ya iya, karena memang bunga yang ditawarkan itu sangat tinggi yang sebetulnya tidak sehat sama sekali. Yang di negara lain mungkin hanya memberikan, ada yang hanya 1,5%, 3%, sementara di sini memberikan 6,5%, bahkan sampai hampir 7% gitu. Itu kan berapa kalinya bunga yang kalau seandainya kita membeli obligasi itu di negara lain hanya dapat setengah dari bunga yang ditawarkan di Indonesia, ya jelas saja bunga yang Indonesia yang tinggi sekali itu pasti laku obligasinya gitu. Iya. Ya ini dan itu untuk membandingkan dengan Pak Jokowi dengan Pak SBY. Tapi dengan Pak Prabowo pun dia nggak sungkan-sungkan rupanya dia ya Mbak Agi yang ngomongin bahwa Pak Prabowo itu bisa jatuh juga loh kalau situasinya ekonomi memburuk. Walaupun yang dia omong itu betul gitu, tapi kan emang ada menteri berani begitu sama presidennya gitu loh Mbak Agi. Saya rasa dia memprediksi kalaupun Pak Prabowo nih, Pak Presiden mendengarkan apa yang saya bicarakan, mungkin dia ketawa aja gitu. Ketawa juga. Mungkin saya rasa ada perasaan itu begitu ya, sehingga dia lepas saja. Coba jadi kita. Prediksinya bulan apa? Bulan Februari tahun 2026. Kapan tuh prediksinya? Iya. Bulan Februari 2026 ini Prabowo bisa lengser begitu kalau seandainya kondisinya seperti sekarang, di mana dengan ekonomi yang seperti ini begitu Mas Hersu, jadi akan banyak sekali demo begitu kan. Kan kemarin Purbaya ini kan sekitar 1 bulan yang lalu ya, tanggal 8 September, tidak lama sesudah adanya demo besar itu begitu. Rupanya di tengah-tengah itu ada pertemuan antara Prabowo dengan Purbaya begitu. Dia menceritakannya sendiri. Ya, ini coba saya bacakan ya dari Tribun Medan ini, ancaman ekonomi dan prediksi lengsernya Prabowo begitu. Jadi dia itu menyebut dirinya sebagai ekonom dan setengah dukun. Ya tentu saja ini dengan gaya dia yang cowboy itu, ini sebutan dia menyebut dirinya sendiri seperti itu begitu. Dan kita nggak bisa hal seperti ini kemudian dianggap sebagai pernyataan serius gitu ya kalau melihat modelnya Purbaya. Dia mengatakan begini Mas Hersu, dia mengungkapkan bahwa dirinya sempat menakut-nakuti begitu ya dalam tanda kutip Prabowo dengan prediksi bahwa Ketua Umum Gerindra itu bisa lengser pada Februari 2026 sebagai presiden gitu. Nah, ini bukan tanpa sebab dia menyebut dirinya sebagai ekonom setengah dukun tadi yang menilai bahwa perlambatan ekonomi yang terus berlanjut akan memicu demonstrasi besar-besaran dan ketidakpercayaan publik kepada pemerintah begitu. Dia mencontohkan demonstrasi tanggal 25 sampai 30 Agustus yang lalu itu sebagai dampak langsung dari kesulitan ekonomi. Ya, dia kan juga mengatakan bahwa utang yang sangat tinggi saat ini itu juga adalah warisan dari Jokowi yang membangun infrastruktur besar-besaran itu tadi Mas Hersu, dan itu mengakibatkan juga pada kemarin pada kesulitan ekonomi yang akhirnya rakyat itu melakukan demo besar-besaran. Menurut dia, kalau arah kebijakan ekonomi tidak segera diubah oleh Prabowo, maka aksi protes akan terus terjadi setiap minggu dan semakin memburuk. Kalau kita tidak merubah arah kebijakan ekonomi saat itu atau sekarang, kita akan terus mengalami demo dari minggu ke minggu dan semakin parah. Itu yang dia katakan kepada Prabowo. Nah, kekhawatiran Prabowo terhadap situasi itu membuat dia memanggil Purbaya. Kita masih ingat Purbaya ini pernah mengatakan pada salah satu sarasehan ekonomi, dia menjadi salah satu speakernya di situ, dia berbicara di situ dan kemudian dia santai saja katanya mengemukakan segala hal tentang prediksi ekonomi, menilai tentang kebijakan ekonomi saat itu. Menteri Keuangannya masih Sri Mulyani saat itu ya, dan katanya Prabowo itu tertarik dengan apa yang dia paparkan. Nah, kemudian Prabowo ini kemudian membuat dia
memanggil Purbaya selama 3 hari berturut-turut katanya sebelum akhirnya melantik pada tanggal 8 September. Nah, dalam pertemuan pertama kata dia di Hambalang nih ya, Purbaya hanya duduk dan menyimak diskusi Prabowo dengan orang lain selama 3 jam. Jadi dia disuruh menyimak, entah diskusi Prabowo dengan siapa nih, jangan-jangan dengan Sri Mulyani atau dengan ekonom siapa, penasehatnya atau siapa kita tidak tahu ya. Yang jelas dia hanya menyimak saja, tidak dimintai pendapat di sini. Pertemuan serupa itu terjadi keesokan harinya dengan Prabowo begitu, dan baru pada 7 September 2025 sehari sebelum pelantikan Purbaya menyampaikan menyampaikan pendapat, dan dia menyampaikan prediksinya tentang potensi lengsernya Prabowo kalau masalah ekonomi nasional tidak segera ditangani. Saya rasa ini menjawab ketika pertanyaan, dan juga Sri Mulyani juga mengatakan bahwa pemberitahuan tentang dia akan dilengserkan itu kan mendadak, Mas Hersu. Jadi rupanya pada tanggal 7 September itu Pak Prabowo baru mendengarkan tentang prediksi atau paparan dari Purbaya, dan kemudian pada tanggal 8 September dia dilantik. Ini luar marah biasa. Ya Pak Prabowo ya dengar seperti itu ya. Atau berhasil si Purbaya nakut-nakutin. Tapi kalau Bapak nggak ngelantik saya bisa kejadian begini nih. Tapi kalau Bapak lantik saya balik. Mungkin begitu jangan-jangan. Iya, dan Pak Prabowo saya rasa nggak marah karena dia mungkin menyampaikannya dengan gayanya yang tadi kita lihat videonya itu, Mas Hersu. Bisa jadi seperti itu begitu, dan masuk akal ya. Karena apalagi sebelum itu kan sudah ada pernyataan-pernyataan dari tokoh, misalnya dari Koni Rahakundini, misalnya Pak Prabowo hanya akan memerintah selama 2 tahun dan sebagainya. Ya kalau tahun 2026 artinya ya 2 tahun Prabowo begitu kan. Itu kalau disambung-sambungkan kan menjadi relate begitu pernyataan dari prediksi tersebut. Tapi kan maksudnya ya Pak Prabowo kan tidak mudah yang menerima, apalagi orang baru seperti itu kan gitu ya. Biasanya kan yang kita pahami Pak Prabowo seperti itu. Tapi ini menarik, ini ada figur seperti Purbaya ini ya. Karena sekarang justru menurut saya bintangnya di media Purbaya ya sekarang kelihatannya, dan itu nggak lazim ya ada seorang Menteri Keuangan menjadi seperti itu, jadi media darling gitu. Dan kalau kita lihat kan ketika di acara Investor Summit itu begitu dia datang, waduh itu kan dia disambut kayak superstar gitu ya. Iya, dan karena memang Menteri Keuangan kebanyakan itu kan irit ngomong ya Mas Hersu. Iya. Karena takut selip gitu ya, selip lidah. Tapi kalau yang ini kan hahi-hahi saja begitu ya. Saya banyak menyimak para ekonom-ekonom yang juga punya kredibilitas. Rata-rata mereka melihat Purbaya ini ya nggak akan achieve kalau melihat kalkulasi banyak faktor ekonomi yang dijelaskan, dan mereka juga menunjukkan indikator-indikator yang jelas gitu bahwa nggak mungkin Purbaya melakukan hal semacam itu, karena dia juga walaupun dia menyatakan sebagai ekonom juga dukun, tapi kan dia juga bukan bukan nenek sihir yang punya tongkat sapu ajaib yang bisa mengubah situasi. Tapi saya kira banyak di pikiran orang, dan saya juga sebagai orang Indonesia itu berharap bahwa dia berhasil, karena kalau dia tidak berhasil, yang nasib yang sama itu nasib buruk akan kita alami semua gitu loh Mbak Agi. Iya betul. Jadi kita masih melihat apakah kebijakan-kebijakan Sri Mulyani atau apa yang akan dilakukan Sri Mulyani sampai dengan tahun depan. Kan Sri Mulyani sudah ngomong banyak juga Mas Hersu, dan juga itu ada di RAPBN kan, misalnya seperti Indonesia Prabowo begitu akan menarik utang sekitar 700 sekian triliun pada tahun 2026. Apakah itu juga tetap akan seperti itu begitu, tetap akan dilakukan oleh Purbaya, mengingat Purbaya ini kan baru masuk bulan September, sementara nota keuangan itu dibacakan oleh Prabowo di MPR pada bulan Agustus begitu. Apakah tetap akan menarik itu? Karena Purbaya sendiri mengatakan bahwa dia lebih tertarik untuk mengejar kewajiban para oligarki itu. Jadi mereka yang berharta triliunan itu, setidaknya sekarang dia menghitung ada sekitar 60 triliun yang bisa ditarik dari kantong para oligarki tersebut atau pengusaha besar atau taipan. Begitu juga dengan menerapkan misalnya dari pengusaha-pengusaha sawit begitu Mas Hersu, dengan ancaman untuk menarik lahan mereka apalah dan sebagainya. Nah, dia lebih tertarik
untuk menarik punishment tersebut yang sebetulnya seharusnya sudah masuk ke kantong negara begitu. Ya. Apakah akan seperti itu atau menambah utang nih? Kita Iya. masih Tapi ingin pilihannya melihat. memang menarik ya, ketimbang dia mengejar-kejar rakyat kecil yang itu sebenarnya Ya, itu malah menimbulkan gejolak dan duitnya juga kecil. Ya lebih baik ditagih para taipan-taipan ini. Tapi kan taipan-taipan ini juga mereka orang yang sudah terlatih sejak dulu. Mereka kalau nggak bisa bayar nggak ngapain mesti bayar gitu. Dan apakah kemudian mereka lihat apakah pemerintahan sekarang ini cukup cukup stabil dan bisa menekan mereka dan sebagainya, itu saya kira nggak betul. semudah itu sih memang. Nah, Ya, mari betul, betul. kita lihatlah Ini situasinya seperti apa. Ya, ini kita juga melihat apakah Purbayani memiliki sandera atau tidak, begitu kan? Dia kan menjadi pejabat publik juga sudah lama, Mas Hersu. Hanya mungkin karena jabatannya misalnya seperti di LPS, di tempat yang lain itu tidak terlalu tidak terlalu berhubungan dengan media, begitu, beda dengan jabatan menteri, begitu kan? Nah, kalau menteri atau pejabat itu memiliki sandera, begitu, dia kong kali kong dengan akan sulit ya untuk melakukan itu karena sanderanya terlalu banyak. Jadi kita masih akan melihat seberapa bersih ini Purbaya begitu sehingga bisa injak kaki mereka yang memang menjadi tujuan fiskal, mereka yang menjadi tujuan untuk ditarik pajaknya ini, dan dia akan terus populer kalau seandainya dia tidak menaikkan PPN, tidak menaikkan PPh. Kemarin kan jatuhnya Sri Mulyani di mata masyarakat itu karena banyak sekali ide-ide untuk memajaki Iya, ini itu usaha menarik. rakyat kecil UKM gitu. Jadi kita lihat nih gebrakannya akan Ya, seperti apa ke depannya begitu. Tapi yang jelas Mas Heru mungkin yang menarik juga ya kita masuk ke ini kita belum sampaikan saat ini ya utang pemerintah Indonesia itu sudah tembus 9.000 teman-teman. Jadi sudah senilai 9.138 triliun. Yang kemarin seingat saya ya pada waktu Jokowi lengser itu kan sekitar hampir 8.600 ya. Kisarannya naik turun tuh. Media satu memberitakan segini begitu. Tapi ya sekitar itulah ada yang mengatakan 560 triliun, ada yang mengatakan sudah tembus 8.600 triliun. Walaupun kenyataannya biasanya itu ya kalau para tokoh banyak mengatakan sebenarnya sudah tembus 10.000 triliun begitu. Nah, tapi sekarang yang resmi diklaim oleh pemerintah ini sudah tembus 9.138 triliun. Ini luar biasa. Kewajiban kita untuk membayar bunga dari utang saja itu sudah 500 lebih, sekitar 550. ya. Tahun 2006 itu hampir 600 triliun kewajiban kita untuk membayar hanya bunga saja. Belum lagi pokoknya. Jadi apakah pemerintahan Prabowo bisa melalui ini begitu ya tanpa menarik utang besar-besaran lagi keluar gitu tapi memberdayakan yang ada di dalam dari pertambangan sawit dan sebagainya. Nah, tapi yang menarik juga Mas Hersu ini ada pernyataan dari anak Purbaya Mas Hersu yaitu di mana dia mengatakan bahwa keluarganya mendapatkan teror begitu, teror secara goib. Ini kita biasanya tidak membahas ini ya, tapi ini menarik karena yang mengatakan ini adalah Yudo Sadewa, anak dari Purbaya yang memang vokal. Yang kemarin sempat bikin heboh itu ya. Betul, kemarin sempat bikin heboh. Ini kabarnya dia sekarang padahal berada di luar negeri begitu ya, tapi dia tetap concern terhadap keadaan keluarganya. Jadi dia mengunggah di akun Instagramnya Mas Hersu tulisan seperti ini. Keluarga kami diteror oleh santet di rumah. Semakin Anda percaya maka santet itu makin kuat. Jadi saya usahakan bilang satu keluarga untuk jangan percaya pada begituan. Percayalah kepada Allah, jangan percaya takhayul. Tidak ada yang namanya hantu santet dan kesurupan. Mereka semua adalah ulah jin yang memanipulasi pola pikir manusia sehingga menciptakan halusinasi yang seolah-olah terlihat nyata untuk takut selain kepada Allah. Nah, selain menulis itu dia juga mengatakan bahwa hewan di rumahnya begitu ya Mas Hersu seperti kucing misalnya itu melakukan hal-hal yang aneh begitu dari sebelumnya, misalnya berada di salah satu sudut rumah tertentu atau di tempat tertentu dan kemudian mereka bersuara terus ya, itu bagi mereka yang memiliki pet di rumah, hewan piaraan di rumah itu pasti akan paham apa yang dikatakan oleh Yudo Sadewa ini begitu, karena memang binatang peliharaan anjing dan kucing itu kan memiliki sensitivitas dan indera yang berbeda dengan manusia begitu Mas Hersu. Ya ini percaya atau tidak begitu, tapi kalau orang dengan kedudukan tinggi dan kemudian juga saat ini banyak menyentuh
banyak menyentuh harta orang lain, banyak menyentuh soal pajak misalnya, lewat pajak gitu, penarikan pajak dari orang-orang yang memang memiliki kekayaan luar biasa itu, ya bisa jadi juga Mas Hersu. Teror itu kan seringkali dengan yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata, begitu kenyataannya seperti itu. Tidak hanya di Indonesia, kalau kita melihat di Amerika pun ternyata seperti itu, banyak sekali kejadian seperti itu. Katanya kalau cinta ditolak, dukun bertindak gitu ya. Iya, ini banyak berkata soal pajak, dukun bertindak gitu ya. Gitu ya. Oke, tapi buat kita yang Muslim kan kita memang percaya pada hal yang gaib gitu. Tapi bahwa kemudian Ya, kita yang meyakini, ya saya kira kita meyakini ada kekuatan yang jauh lebih besar dibanding itu ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kira itu penting ya, untuk kita ini terus jaga ya, begitu ya. betul. Oke, Mbak Agi, nggak apa-apa sekali-kali diselingin deh omongan yang seperti ini. Oh ya, ada satu lagi Mas Hirsu saya perhatikan juga ini cukup viral ya. Bagaimana kemudian dengan pernyataan dari Yudo Sadewa ini, anak dari Purbaya ini, kemudian banyak yang membesar-besarkan begitu ya, seperti misalnya ini ada kiriman kepada istri Purbaya, Ibu Ida Purbaya itu mendapatkan kiriman cairan berwarna merah, diduga itu darah segar apa dan sebagainya, dan itu cukup viral, kemudian banyak dibagikan. Ini sudah dikonfirmasi oleh anak Purbaya Yudo Sadewa ini bahwa itu adalah hoax ya, tidak ada seperti itu begitu. Jadi nggak ada teror kalau di itu. media sosial mesti kalau mendengarkan sesuatu informasi jangan langsung dipercaya, harus ada verifikasi dulu ya. Itu kalau enggak kita akan terjebak Betul. dan ikut-ikutan menyebarkan hoax. Itu yang harus selalu seperti itu. Selalu biasakan setiap kali mendapatkan informasi semacam itu untuk berhenti sejenak untuk melakukan verifikasi gitu ya Mbak Agia. Betul. Karena ada orang yang memang cari AdSense itu kerjaannya di media sosial, kerjaannya dengan konten-konten semacam itu, dan yang nonton cilakanya juga banyak kan gitu. Iya, seperti misalnya kayak gini nih contohnya teman-teman. Terdapat ya unggahan pada platform X dan Facebook yang mengklaim gitu bahwa istri Menkyu Purbaya itu mendapatkan kiriman dan sebagainya. Saya sudah mengklik gitu apa nih yang dimaksudnya. Ternyata memang betul. Ini ada Demokrasi juga memberitakan gitu ya. Astaga, istri Menkyu Purbaya dapat teror santet berupa sekantung bla 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 seperti itu, yang kemudian dikonfirmasi itu hoax. Video Menkyu Purbaya promosikan platform investasi. Jadi sekarang mulai banyak Mas Hersu pakai AI itu seperti wajah Purbaya dan dia mempromosikan sebuah platform makin itu. canggih sih, walaupun kalau Iya, padahal kalau pakai kita AI. cermati betul, kalau kita lihatin ada sih, pasti selalu ada bedanya. Tapi secara umum buat orang yang nggak mau pikir panjang, dengar kayak gitu langsung di-share gitu ya. Percaya. Dan ketika di-share di grup itu, begitu kita tanya ini gimana? Nggak tahu juga, saya juga dapat kiriman. Kacau tuh sebenarnya kayak gitu itu. Lain kali jangan seperti itu ya. Setiap kali ada dapat kiriman jangan langsung ada share juga. Oke Mbak Agi, saya kira kita akhiri perbincangan kita kali ini ya. Nggak ada santet-santet lagi ya. Sampai ketemu lagi. Saya Arsbun Arif. Dan saya Gebeta. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.